Perkenalkan, nama saya Krisdayanto. Riset operasi, pengertian, tahap, model, definisi, tujuan, contoh. Pada mulanya, riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang, maka terjadinya sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahannya secara strategis. Pengertian riset operasi: metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya menggunakan pendidikan ilmiah berupa program linear. Pada tahun 1939, Y.E. Robert mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk angkatan udara Inggris. Kemudian pada tahun 1940 riset operasi digunakan oleh Terven dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksikan kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi, yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1942 sampai dengan 1943 dibentukkanlah divisi riset analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode digunakan untuk memkomunikasikan dan merumuskan sebuah masalah sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, atau suatu bidang lainnya, ke dalam suatu pemodelan metamis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Model dalam OR: penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan dalam kurung langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi, tujuan, dan seperangkat kendala yang dipresentasikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model: menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan, menyelidikkan hubungan yang ada di antara variabel. Riset operasi itu meliputi linear programming, kernel riset. Programming adalah suatu metamis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ada ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi kendala, menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. 2. Penerapan teori antarian, teori yang menyangkut studi secara metamis dari baris penggunaan. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan menghabiskan jangka panjang. Tujuan adalah untuk menunjukkan kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. 4. Teori permainan, bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi agar di antara agen, di mana tiap dalam strategi yang dipilih akan memiliki value yang berbeda dalam setiap agen. Yang kelima, program simulasi. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam sebuah atau sesuatu yang nyata beserta keadaan dalam sekelilingnya. Divisi riset operasi. Menurut Operation Resist
scarcity of generation. Riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang benar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintahan, uang, bahkan industri, bahkan pertahanan. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisis uang dan adanya keterbatasan resources. Model riset operasi. Terdapat berbagai klasifikasi dalam riset operasi. Model matematika. Model matematika menggunakan simbol-simbol pada matematika dalam penggunaan. Ada dua model matematika itu. Yang pertama model probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti. Contoh, apakah hari ini akan hujan. Model 2 deterministik, yaitu membahas untuk situasi yang pasti. Contoh, 5 tambah 5 sama dengan 10. Model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogasikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya adalah pada jam dinding, jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menit, dan jarum detik. Model ikonik. Model ikonik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada. Contoh, pensil, pena, dan lain-lain. Model ikonik dapat diobservasikan, diamati, dipegang atau sentuh, dan dapat dijelaskan, akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. 2. Membentuk model matematis, membuat ke dalam model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan saling terkait. 3. Mencari penyelesaian masalah. Alat analisis. Pada riset operasi dipilih alat mana yang akan digunakan dalam mencegah masalah tersebut. 4. Menguji (padilasi) model. Proses pencegahan, apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa diwakili. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang tepat dibuat pembuatan keputusan. Contoh-contoh permasalahan riset operasi. Pertama, persoalan biaya pemasaran berbagai produk. Kedua, perencanaan produksi. Yang ketiga, persoalan atau masalah pencampuran. Yang keempat, persoalan transportasi. Yang kelima, persoalan antrian dan inventory. Yang keenam, persoalan network planning atau FAIR. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi, yang diperoleh melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan penulisan. Pada bagian terkait tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian penulisan hanya 40 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja dan 2 jam kerja penulisan, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perkaitan dan 4 jam kerja penulisan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang ada dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Beberapa jumlah meja yang kursi optimal dihasilkan. Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Max laba 8x1 ditambah 6x2 dalam satuan 10.000 dengan kendala 4x1 tambah 2x2 60. 2x1 tambah 4x sama dengan 48. x1 x2
Angka 3. Langkah-langkah dalam perumusan LV. Definisi variabel keputusan. Diskon variabel yang nilai akan dicari. Rumusan fungsi tujuan maksimisasi atau minimalisasi. Tentukan konversi dalam variabel keputusan. Rumusan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubahan keputusan. Perumusan persoalan dalam mode LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan jika meja disimbolkan dengan X dan kursi dengan X2. Maka definisi variabel keputusan X1 jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit, X2 jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Perumusan fungsi tujuan laba untuk setiap meja dan kursi yang akan dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perumusan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian fungsi tujuan dapat ditulis max laba 8x1 tambah 6x2 dalam satuan 10.000. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses perkaitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam, dan pada proses perkaitan waktu yang tersedia adalah 60 jam. 4x1 ditambah 2x2. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam. Pada proses pemolesan waktu yang tersedia adalah 48 jam. 2x1 ditambah 4x2. Kendala non negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Terima kasih.